Gak kerasa udah mau ganti tahun aja nih. Pastinya banyak banget film Indonesia yang mewarnai kalian di tahun ini. Nah, kali ini aku bikin video terkait film-film terbaik Indonesia versi Movietters di tahun 2025 ini. Ya udah, langsung aja yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari Legenda Malin Kundang ya. Ini film terakhir keluar di tahun 2025 ini. Jadi ya ketutup sama Agak Lain 2 dan Avatar Fire and Ash. Tapi menurutku ini film dari segi penceritaan, misteri, thriller psikologisnya memang keren sih. Jadi cerita adaptasi yang berbeda dan kasih kesan yang dalam banget. Aftertaste-nya itu ya ngena gitu. Aku suka sekali sama pendekatan ceritanya dan plot twist-nya terutama. Keren banget sih ini. Kamu selalu bilang kamu pamit ke ibu kamu nih. Oke, selanjutnya. Nah ini nih, saudaraan sama film Legenda Malin Kundang nih. Yaitu film Pengepungan di Bukit Duri. Jadi ini sama-sama diracik sama Joko Anwar ya. Karena dikeluarkan dari PH yang sama, yaitu Come and See Pictures. Tapi Pengepungan di Bukit Duri ini emang ditulis dan disutradarai langsung oleh Joko Anwar. Kemarin banyak dapat nominasi dan banyak buah piala juga di FFI. Salah satunya yaitu Omar Esteglal nih sebagai pemeran pendukung terbaik. Emang gila sih acting Omar ya di film ini. Chaosnya dapet banget. Terus di film ini tuh mau nunjukin kerusuhan, kegaduhan di masa yang akan datang, futuristik gitu. Emang kayak Cenayang ya. Jadi kayak kita udah dikasih spill gitu beberapa tahun ke depan di Indonesia bakal terjadi chaos seperti apa. Gore-nya dapet juga, ngerinya juga dapet, semua assemble cast-nya juara, bikin deg-degan, lutut lemes sih. Jadi ini film disek banget sih. Jadi film terbaik 2025. Selanjutnya nih ada Pangku. Pangku nih ya, pasti dong udah dapat Piala Citra sebagai film panjang terbaik, dapat penghargaan juga di Busan Film Festival, Hong Kong Film Festival. Gila sih, Reza Radian debutannya sadis. Ini film menyentuh banget ya, ceritanya sangat-sangat mendalam gitu. Terus juga di film ini Christine Hakim lagi dan lagi membawa Piala Citra sebagai pendukung wanita terbaik ya kan. Ya memang sih menurutku sangat luar biasa ya Ibu Christine Hakim di film Pangku ini. Terus juga acting Sartika, Claresta Taufan. Menurut aku sejauh ini di film Pangku inilah Claresta Taufan menunjukkan kehebatannya. Film ini ceritanya sederhana dengan eksekusi yang sangat detail dan sempurna. Ini film legendary banget sih. Semuanya boleh lebih rapat lagi? 1, 2. Di pemakaman tuh foto senyum gak ya? 3. Oke, next ada film Tinggal Meninggal. Ih, gila. Film ini gokil. Mind blowing banget. Out of the box, gila. Kristen Manuel bareng istrinya, Jessica Chu, baru pertama kali bikin film panjang. Jadi sutradaranya langsung nih Kristen Manuel. Terus nulis skripnya juga langsung. Bingung ya, mereka tuh lagi mabuk apa gimana pas bikin skripnya. Ini level Asia bahkan dunia bro. Skrip cerita begini mau dicari di mana juga nggak nemu. Jenuin banget. Makanya nggak heran ya Kristo dan Jessica Chu dapat piala penulis skenario asli terbaik di film Wartawan kemarin. Terus juga dapat beberapa nominasi di FFI. Terus film panjang terbaik juga di JAF 2025. Emang nih film gila sih. Gak tahu siapa lagi yang bisa bikin film model beginian. Karena gue punya teman dan lu enggak. Gua lu goblok. Selanjutnya sampailah kita di dua film terakhir ya. With Yandi We Trust, The One and Only, Satu Kakak Tujuh Ponakan. Aduh, ini film nusuk sampai jantung. Dialognya dewa, penceritaannya halus, kinyis tapi real banget. Terus kayak air mata tuh gak berhenti ngalir gitu. Emang ya, Yandi emang sutradara Indo yang
ajaib banget sih menurut aku. Dia adaptasi beginian emang jago ya. Orang gak bakalan nyangka film ini dari sinetron zaman dulu terus dibikin jadi sebegini bagusnya, sebegini indahnya. Gak ada celah gitu buat bilang ini film jelek, gak ada. Rating aku tuh 1.000/10 buat film ini. Dan yang terakhir tidak lain dan tidak bukan, udah seleksi Oscar juga kemarin wakilin Indonesia. Sore, Istri dari Masa Depan. Ini film romance science fiction nggak ada obat di Indonesia, I don't know, di Asia, di dunia. Aduh, aku seneng banget sama film ini. Nilainya sih infinity nggak ada per, ini nilai infinity sih. Aku bukan lebay ya guys, cuman bagi yang penggemar karya Yandi Lawrence, terus Cinefil juga, kayak ngerasa ini film mahakarya banget. Kayak pusaka yang selama ini tersembunyi gitu, pas muncul di permukaan meledak sampai luar negeri, sampai luar Indo ya kan. Ada yang tayang di Malaysia juga kemarin, barusan nih di Cina. Aduh, aku sebagai sinepil ya bangga banget sih, beneran bangga banget sama film Sore ini. Seandainya ya nggak ada Sore di tahun 2025 ini, apalah arti hidup kini kan. Cie. Kita sebenarnya Oke, udah itu tadi film Indonesia terbaik 2025 versi Movie Eaters. Sebenarnya yang lain juga keren-keren kok, bagus-bagus juga, kayak Jumbo, Kodrat 2, Sampai Jumpa Selamat Tinggal, dan yang lainnya juga banyak. Film Indo sekarang ya menurut aku emang sangat progres banget ya, dan sangat patut untuk diapresiasi dan dihargai. Oke, segitu dulu teman-teman. See you next year, see you next film. Berharap banget banyak lagi film-film Indonesia yang keren-keren, yang bagus-bagus, yang mendunia gitu kan. Sampai ketemu 2026, semoga resolusi kita tercapai, kita sehat-sehat semua dan kembali bertemu lagi. Selamat tahun baru semua teman-teman ya. Enjoy and see you next video.